2019-1035 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Mata kuliah Profesi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul sikap profesionalisme guru. Yang pertama yaitu kode etik keguruan. Apa itu kode etik? Kode etik itu bila dikaji dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu kode dan etik. Secara fiqh, kode artinya aturan, dan etik yang berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti watak, adab atau cara hidup, kesopanan atau tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Menurut Oten Sutisna, bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dan mendidik peserta didik. Kemudian adanya sumpah profesi dan kode etik guru menurut Ahmad Sanusi sebagai rambu-rambu, rem dan pedoman dalam tindakan guru khususnya saat kegiatan mengajar. Alasannya, guru harus bertanggung jawab dengan profesi maupun hasil dari pengajaran yang ia berikan kepada siswa. Jangan sampai terjadi malapraktik pendidikan. Adapun maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagai mana mestinya dan kepentingannya semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Kemudian pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin hanya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial maupun secara sosial, moral, kultural, dan lain. Kemudian penerapan kode etik guru. Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Nah, penerapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penerapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan tidak menjadi anggota profesi tersebut, berarti yang terkhusus. Kode etik suatu profesi hanya mempunyai pengaruh yang kuat dalam mengangkat disiplin di kalangan profesi tersebut. Jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung atau menjadi anggota dalam organisasi profesi yang bersangkutan, kode etik guru dibuat oleh organisasi atau sosial profesi guru. Nah, di sini juga terdapat sanksi pelanggaran kode etik guru. Sering kali jumpa bahwa ada kalanya negara mencampur urusan profesi sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Selanjutnya, kode etik profesi guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia kepada Undang-Undang 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. Yang
pertama, guru berbakti, membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi kepada peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiaan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Kemudian kandungan makna kode etik profesi guru. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhi dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya. Kemudian kode etik guru Indonesia bersumber dari yang pertama nilai-nilai agama dan Pancasila, kemudian nilai-nilai kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kemudian nilai-nilai jati diri, harta, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Sebagai seorang pendidik, seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok. Menurut Sulani 1981-64 sebagai berikut. Yang pertama itu syarat syakhsiyah, yaitu memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Yang kedua yaitu syarat ilmiah, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Yang ketiga yaitu syarat idhafiyah atau mengetahui, menghayati dan melayani manusia yang dihadapinya sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan. Nah, dari ketiga unsur tersebut, seorang guru harus dimiliki pada setiap diri guru. Kemudian untuk mengunjungi profesi sebagai guru dibutuhkan profesionalisme. Adapun syarat profesionalisme guru dalam Islam meliputi sehat jasmani dan rohani, bertakwa, berilmu, pengetahuan yang luas, berlaku adil, berwibawa, ikhlas, mempunyai tujuan yang rabbani, mampu merancangkan dan melaksanakan evaluasi, kemudian menguasai bidang yang ditekuninya. B. Guru profesional berkarakter. Permasalahan mengenai guru yang profesional dan berkualitas telah dikaji dan dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidikan profesional,
Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan serta sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tepat bertugas, kemudian serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, sehingga memiliki kesepakatan untuk meningkatkan kemampuan profesinya. Strategi untuk mewujudkan fungsi, peran, dan kedudukan guru meliputi penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kemudian kompetensi dan pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikat pendidikan. Yang kedua yaitu pemenuhan dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitasnya. Yang ketiga, penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pembinaan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik dalam jumlah kualifikasi akademik, kompetensi maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Yang keempat itu yaitu penyelenggaraan kewajiban strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional. Kemudian peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas profesional. Kemudian pengakuan yang sama antara guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintahan dalam pemerintahan daerah. Kemudian penguatan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintahan daerah dalam merelasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional. Yang terakhir yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru. Langsung saja ke yaitu guru profesional adalah guru yang paling berpeluang besar untuk diidolakan oleh murid-muridnya. Sementara itu, guru amatir tidak akan mendapat tempat di hati para murid. Guru profesional pandai membangun hubungan yang hangat dengan murid-muridnya. Dia sangat memperhatikan sisi psikologis murid-murid dan memahami mereka berdasarkan kecenderungannya. Nah, guru profesional yang menjadi idola adalah guru yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu kuat karakternya dan tangguh kepadanya, kemudian etos kerjanya tinggi dan penuh semangat, kemudian ramah dan senantiasa meliputi kasih sayang, kemudian egaliter, sikapnya serta menganggap semua manusia sama dan sederajat. Yang terakhir, nastiti, cermat, bertindak dan selalu berhati-hati dalam tutur katanya. Selanjutnya, pendidikan adalah bagian dari kegiatan manusia. Tujuannya dan target yang akan dicapai oleh proses pendidikan juga sangat jelas, bahkan diformalkan dalam bentuk undang-undang oleh semua negara di dunia. Apabila tujuan dan targetnya sudah ditentukan, harus ada indikator yang bisa dijadikan alat ukur keberhasilan proses pendidikan. Nah, guru harus lebih baik dalam hal manajemen waktu dan sebagainya. Penanda keberhasilan pendidikan bisa terlihat dan disarankan melalui 4 tahap pembelajaran, yaitu pendengaran yang baik, kemudian mencontohkan kembali, kemudian dapat dievaluasi dan can be helped. Kemudian semua itu dimulai dari guru.
kemudian dicontohkan kepada muridnya, guru memang peran sentral. Murid-murid akan menjadikan sebagai sosok paling dekat dan dicontoh atau diikuti. Oleh karena itu, guru harus menunjukkan integritas dirinya, menampilkan sosoknya sebagai manusia yang berkualitas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Yang selanjutnya yaitu C. Guru dan murid yang berkarakter. Penting nggak sih pendidikan berkarakter? Ya, itu sangat penting. Setelah terlena dengan pendidikan yang bersifat hand skill, tidak kita disadarkan oleh keharusan untuk memperhatikan pendidikan yang bersifat soft skill. Itulah pendidikan karakter yang sesungguhnya menjadi amanat untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kita harus mengakui pendidikan karakter adalah bekal paling penting bagi generasi muda bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Pendidikan karakter senantiasa akan berkaitan dengan mengajarkan anak-anak tentang nilai dasar manusia yang memuat nilai kejujuran, kebaikan, kedermawanan, keberanian, kebebasan, persamaan, dan kehormatan menurut Iman Mashhali 2012. Beberapa penting pendidikan karakter bagi generasi muda bangsa. Pendidikan karakter menjadi alat penyeimbangan dampak buruk globalisasi yang telah menggerus nilai-nilai tradisional dalam norma dan tata susila. Oleh karena itu, pendidikan karakter hendaknya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Artinya masyarakat harus ikut memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintahan, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai salah satu pilar penyangga bangun negara kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya penulis mengajukan dua alasan penting pendidikan karakter diterapkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Kemudian menyangkut perbaikan kualitas manusia Indonesia. Pendidikan karakter adalah salah satu upaya mempertahankan kemuliaan manusia. Dengan pendidikan karakter, kita dapat membangun bangsa Indonesia seutuhnya melalui sumber daya manusia. Utuh artinya bukan hanya memberikan pemuasan kepada kebutuhan jasadnya saja, tetapi juga jiwa atau emosional dan rohani spiritualnya. Dengan kata lain, membangun manusia seutuhnya adalah membangun serta mencerdaskan lahir maksudnya dengan kata lain, membangun manusia seutuhnya adalah membangun serta mencerdaskan lahir dan batinnya. Membangun karakter berkaitan dengan mengembangkan karakter adalah kepribadian generasi penerus bangsa dengan mengembangkan karakter murid dan kekuatan agar bangsa tidak terombang-ambing. Pendidikan karakter melahirkan organisasi profesional. Pendidikan karakter yang berhasil akan melahirkan orang-orang yang profesional yang bukan dalam pemahaman konvensional seperti sekarang sudah terlanjur kita terima. Itu harus dimulai dari guru, sebab guru adalah Nah, kemudian kode etik profesi guru ialah sebagai seperangkat prinsip dan moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan profesi pendidikan, orang tua atau wali, kemudian sekolah dan rekan profesi, organisasi profesi dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etik, dan kemanusiaan. Makna kandungan kode etik profesi guru tidak hanya adanya pengakuan dan pemahaman atas pernyataan kesadaran untuk mematuhinya dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya. Guru juga seorang pemimpin, dia harus lebih baik dalam menyikapi segala permasalahannya daripada
murid-muridnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.